Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, tak terhingga dan tak terhitung. Di antaranya nikmat sehat, keikhlasan, sehingga kita bisa bersilaturahim, berkumpul walaupun secara virtual, secara daring, dalam acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri se-Kota Tasikmalaya. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kota Tasikmalaya sebanyak 21 orang. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru keluarga besar SMP Negeri sebanyak 21 se-Kota Tasikmalaya. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah beserta jajarannya se-Kota Tasikmalaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, orang tua siswa baru SMP Negeri se-Kota Tasikmalaya, yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku sekalian, siswa baru se-Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun dalam suasana masa pandemi, sehingga berbagai kegiatan termasuk MPLS ini dilakukan secara jarak jauh atau virtual atau daring, banyak istilahnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan, penyelenggaraan MPLS di sekolah di tengah situasi pandemi COVID-19 tentunya harus disikapi dengan bijaksana. Penyelenggaraan harus dilaksanakan secara efisien dengan prinsip harus murah, mudah, tapi tetap meriah. Ya, tetap meriah, semangat. Sehingga tidak menyulitkan para peserta kegiatan MPLS, sehingga diyakini dapat menjadikan program ini berkualitas. Nah itu. Kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini merupakan agenda rutin tahunan. Setiap sekolah, saya kira semua jenjang, ya termasuk SMP ini, ketika selesai PPDB, masuk siswa baru, nah dilakukanlah MPLS. Kenapa ini harus dilakukan? Karena tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan siswa baru pada seluruh komponen sekolah, ya, termasuk aturan, norma, budaya, dan tata tertib di masing-masing sekolah. Hal ini pun dalam rangka mempersiapkan, ya, siswa baru, anak-anak kita untuk mengikuti berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah, baik itu kegiatan belajar mengajar, ya, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selain itu, dengan MPLS ini diharapkan dapat menyatukan siswa dengan warga sekolah, ya, dalam rangka membangun lingkungan sosial yang menyenangkan, inspiratif, edukatif, dan kondusif. Nah itu saya kira kenapa MPLS ini setiap tahun ketika selesai PPDB terekrut siswa baru dilakukan. Nah, tujuan selanjutnya, anak-anakku sekalian, dengan MPLS ini diharapkan dapat ditanamkan wawasan wiyata mandala, sehingga siswa baru memahami hak dan kewajiban, termasuk memahami fungsi dan peran sekolah, guru, siswa itu sendiri, siswa yang bersangkutan, dan masyarakat di sekitarnya. Semuanya dalam rangka tentunya mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan secara umum. Ya,
secara komprehensif dan berkelanjutan. Seterusnya diharapkan dapat ditanamkan budi pekerti, sikap mental yang baik, spiritual, tanggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain untuk siswa dapat ditanamkan sebagai implementasi penanaman konsep iman, ilmu, dan amal. Nah, itu saya kira kenapa MPLS ini kita laksanakan walaupun saat ini masa pandemi dan kita sesuaikan kegiatannya ya. Tidak bisa kegiatan MPLS ini dilakukan sebagaimana masa-masa sebelum terjadinya pandemi ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, saya kira kepedulian siswa baru terhadap masalah lingkungan ya ini harus diperkenalkan juga dalam MPLS ini dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, hijau, aman, dan nyaman, dan seterusnya. Sehat, bersih, saya kira ini sangat penting. Nah, apalagi saat ini kita masih dalam suasana pandemi, bila mana nanti ada kesempatan tatap muka ya, walaupun mungkin secara terbatas. Nah, ini harus diutamakan lingkungan yang bersih, yang sehat, guna mencegah penularan dari pandemi atau COVID ini. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dalam suasana pandemi ini pun saya kira pembelajaran atau transfer ilmu pengetahuan kepada siswa termasuk karakter sangat dipentingkan kerjasama dengan orang tua. Ya, karena apa? Kita masih daring, mungkin ke depan juga masih daring, walaupun kita berharap mudah-mudahan COVID ini mereda dan khususnya kota Tasik ya, umumnya nasional dunia, sehingga kegiatan-kegiatan atau termasuk kegiatan di pendidikan ini dapat dilakukan secara langsung secara tatap muka. Nah, itu harapan kita. Nah, tapi saat ini kan mungkin dengan suasana atau situasi seperti sekarang ini masih kita harus melaksanakan dengan belajar di rumah, melakukan secara daring. Nah, konsekuensinya anak-anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Anak-anak di rumah, belajar juga di rumah. Dan tentunya peran orang tua dalam membimbing, memfasilitasi, mengawasi anak-anak sangatlah dipentingkan. Kalau di sekolah ya lain hal, guru-guru mengawasi ya lingkungannya, ya lingkungan sekolah dengan berbagai tata tertib. Ketika di rumah saya kira karena memang suasananya lain ya tentunya perlu perhatian ekstra dari orang tua sehingga mereka maksimal menerima pelajaran ya, menyerap pelajaran baik itu sifatnya kognitif, pikir maupun karakter ya, kita harapkan efektif walaupun harus di rumah. Dan kuncinya saya kira peran dari orang tua. Nah, itu barangkali harapan kami di suasana ini, karena harus kita akui juga dari evaluasi yang kita lakukan dengan pembelajaran tatap muka ini, ulangi dengan pembelajaran jarak jauh ini tidak seefektif pembelajaran tatap muka dalam penyerapan materi pendidikan, pembelajaran termasuk pembinaan budi pekerti ataupun karakter. Saya kira ini tantangan buat kita, dan kita bisa saja kualitasnya sama dengan pembelajaran tatap muka walaupun harus daring, tetapi dengan berbagai pola model, dengan peningkatan kerjasama antara orang tua dan guru, saya kira akan tercapai. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu, khususnya kepada orang tua dan anak-anakku sekalian. Tentunya kalian harus disiplin untuk belajar walaupun belajarnya di rumah. Ya, tetap kita harapkan, kita berdoa pandemi ini atau ujian ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa leluasa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ya, itu harapan kita. Tetapi sekali lagi kita belum bisa memprediksi kapan itu dapat dilakukan. Ya, contoh pengalaman kemarin. Oh, semester tahun ajaran baru atau dulu semester baru akan dilaksanakan tatap muka. Ya, tiba-tiba pandemi ini kan
tidak mereda, bahkan lebih menanjak, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan tetap dilaksanakan dengan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah itu masalahnya ya. Sekali lagi kita berharap, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala segera mencabut pandemi ini, ujian ini, dan kita leluasa melakukan pembelajaran, kita menerima pembelajaran lebih efektif. Ya saya kira guru-guru pun ya sama punya perasaan ya, kalau dikatakan barangkali gimana ya, boleh katakan resah ya, karena tanggung jawab guru-guru, karena disadari bahwa dengan jarak jauh ini tidak seefektif tatap muka ya, tentunya seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam pembukaan MPLS ini. Sekali lagi, hal-hal yang penting kerjasama orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tentu kita terus menjaga diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita disehatkan, kita diselamatkan dari pandemi. Ya, dan selanjutnya pandemi ini segera berakhir. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan pada hari ini sampai selesai dapat berjalan dengan lancar. Semua materi yang nanti disampaikan oleh pemateri dapat diterima, diresapi dan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Maka kegiatan MPLS SMP se-Kota Tasikmalaya pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.